Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar saudaraku sekalian? Dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Video kali ini saya akan menanggapi tentang video viral seorang ulama atau buya, tokoh agama, yang mana ketika dalam pengajiannya sempat membahas tentang wafatnya putri baginda Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimah Zahra. Di dalam pengajiannya, di saat dia mengisi ceramah, dia menyatakan kalau putri Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimah Zahra, itu wafatnya dalam keadaan tersiksa, dibunuh oleh para sahabat Nabi sendiri. Yang mana di video ini dia mengatakan bahwasanya ada para sahabat yang ingin berusaha membunuh Sayyidina Ali, kemudian dihalangi oleh Siti Fatimah, sehingga Siti Fatimah terdorong ke belakang pintu, digencet oleh para sahabat Nabi, yang akhirnya Siti Fatimah pun wafat dalam keadaan tersiksa. Bahkan dalam pernyataannya, ulama itu mengatakan bahwa sahabat Nabi ini telah murtad. Gitu. Nah, saudaraku sekalian, tidak heran banyak sekali pernyataan-pernyataan yang nyeleneh sekaligus mendustakan tentang riwayat ataupun sejarah, ya sejarah itu saya katakan dusta, mengarang. Tidak ada sejarah seperti itu. Kenapa? Karena poinnya dalam pernyataan itu, dia ingin menjelekkan sahabat Nabi, dia ingin memfitnah para sahabat Nabi, terutama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nauzubillahi min dalik, ya kalau kita mengatakan kalau sahabat Nabi ini murtad, nauzubillah. Bahkan dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan ashabi kan nujum bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Ya, kata Nabi, ashabi kan nujum, para sahabatku itu diibaratkan bintang, ya, yang artinya memberikan cahaya, penerangan. Bi aihim iktadaitum, jika kalian semua wahai umatku mengikuti para sahabatku, maka ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini kata Nabi. Kalau memang sahabat murtad, tidak mungkin Nabi mengeluarkan hadis seperti itu, ya. Nah, seperti apa videonya? Silakan Anda bisa simak dan bisa tonton sendiri. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak, sampai akhirnya lepaslah grandelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Masya Allah. Ya.
Nah ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka. Saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa, seperti kamu-kamu juga. Nah, saudaraku sekalian, itulah videonya. Dia di situ mengatakan kalau Siti Fatimah itu wafatnya dalam keadaan tersiksa, ya, terbunuh oleh sahabat Nabi yang ingin berusaha membunuh Sayyidina Ali. Nah, sejarah ini dusta, ya, dusta, kebohongan, mengarang-arang, ya, tidak ada sejarah seperti itu. Bahkan ketika wafatnya Siti Fatimah, di saat itu Siti Fatimah sakit, ya, di saat Siti Fatimah sakit, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menjenguk beliau sekaligus mau meminta ridhonya Siti Fatimah, ya, untuk diangkatnya menjadi khalifah, ya. Nah di situ pun Siti Fatimah meridhoi tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Dan di saat Siti Fatimah menjelang wafat, Siti Fatimah sempat memberikan satu wasiat kepada seorang perempuan yang bernama Asma binti Umay. Ya, Asma binti Umay ini adalah istri sahabatnya Rasulullah, yaitu istrinya Sayyidina Abu Bakar. Apa yang diwasiatkan oleh Siti Fatimah? Kata Siti Fatimah, wahai Asma binti Umay, nanti di saat setelah aku wafat, setelah aku meninggal, maka aku ingin dimandikan oleh dirimu dan Sayyidina Ali dan ada seorang perempuan lagi yang bernama Salma Rafi kalau nggak salah, ya. Ini dikisahkan dalam hadis Baihaqi, ya. Itu dinyatakan, jadi tidak ada sejarah wafatnya Siti Fatimah ini dalam keadaan tersiksa, apalagi digencet oleh pintu, tidak ada. Jadi Siti Fatimah wafat di saat Sayyidina Ali melaksanakan sholat berjamaah. Di situ Siti Fatimah tidak ada yang menunggu, ya, tidak ada yang nunggu, ya, hanya Sayyidina Hasan wal Husain. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di saat Sayyidina Ali di masjid. Ya. Nah, saudaraku sekalian, untuk kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak heran mungkin di akhir-akhir ini banyak sekali yang memfitnah, bahkan sedikit menyeleneh tentang pembahasan-pembahasan agama, tentang sejarah, tentang hukum. Tapi jangan heran, kenapa? Karena Rasulullah SAW pun sudah bersabda akan hal ini. Ya, kata Rasul, sayati zamanun alla ummati yusaddiqunal mukazzibin wa yukazzibunal musaddiqin. Ya, akan datang di satu zaman, ya, terhadap umatku yang mana di zaman itu yusaddiqunal mukadzibin, akan dibenarkan, akan diberikan kepercayaan, akan diberikan amanah mereka orang-orang yang berbohong. Dan sebaliknya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, istiqomah, wa yukadzibunal musaddiqin, orang-orang yang amanah, jujur, yang istiqomah akan dibohongkan. Ya, sehingga para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sikap kita? Siapa yang harus kita ikutin ketika zaman itu datang? Ya, maka kata Rasulullah, ikutilah wahai para sahabat, di saat nanti zaman itu datang, maka ikutilah ulama yang dibenci oleh orang-orang munafik dan orang-orang zalim. Nyata sekarang banyak sekali ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus, mereka dibenci, mereka dinistakan, ya, bahkan mereka dibohongkan. Nah, sedangkan ulama-ulama yang mereka dibenarkan dan dijadikan satu pedoman, satu figur, ya. Nauzubillahi min dalik.
Nah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan video ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa membedakan mana yang harus diikutin dan mana yang harus kita jaga, kita hindarin. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam sehingga kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.